Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Kreto Ilmu, channel media pembelajaran, hobi, reading, dan lain sebagainya. Ya, kali ini anak-anak saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat semangat selalu. Kali ini tentunya kita akan membahas tentang bab 2 di pembelajaran bahasa Indonesia, yang dimana kali ini kita akan bahas tentang teks eksplanasi. Baik, di dalamnya terdapat pengertian, ciri, struktur, dan contoh. Oke, langsung saja kita bahas. Yang perlu kalian ketahui bahwa apakah kamu pernah membaca teks tentang proses terjadinya bencana alam di media cetak? Jika pernah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Memangnya apa sih teks eksplanasi itu? Coba cek lagi deh materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8 SMP dahulu. Jangan-jangan kamu sudah lupa ya. Padahal materinya tidak jauh berbeda loh dengan yang ada di kelas 11 ini. Kalau mau mengingat-ingat materi lagi, cek di link berikut yuk tentang teks eksplanasi. Link itu maksudnya video ini. Pengertian teks eksplanasi yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Itu. Jadi semua kejadian, baik itu musibah ataupun gejala alam dan lain sebagainya, itu memerlukan proses. Tentunya tidak semerta-merta tidak ada dasar ilmiahnya. Semua pasti harus terkait dengan proses, sebab, dan lain sebagainya, gitu ya. Lalu, bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi berikut ini. Jadi di sini saya tunjukkan ada harian Rogo atau koran yang terpaut clue-nya yaitu tentang musim hujan tiba, waspada banjir. Ya. Nah, di sini merupakan teks eksplanasi. Kenapa sih di koran itu selalu Pak, kenapa sih di koran selalu redaksi atau kalimat paragraf itu selalu banyak dan kadang kita yang capek membacanya dan kita terkadang malas untuk bacanya, melihat pun kadang malas, kadang kita sampai mungkin sudah paham sekilas terhadap gambarnya saja yang berada di koran tersebut, tanpa kita membaca pun kita sudah mengira-ngira, oh iya deskripsinya sudah digambarkan dalam foto atau gambar yang sudah dicantumkan di samping redaksi kalimat atau paragraf tentang banjir tersebut. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi, antara lain informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan tentu. Kemudian ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi informatif. Informatif itu artinya kita mengambil kaidah dan manfaat dalam pembacaan tersebut. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Dari contohnya saja, judulnya adalah tsunami. Tsunami berarti tidak menerangkan korbannya saja, tapi asal mula air tsunami dari mana sampai menggulung
daratan dan membuat korban jiwa yang mungkin kita tahu tsunami Aceh dan tsunami di Jepang di negara lain tersebut ya, gempa bumi itu dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke dalam struktur teks eksplanasi. Oke, di sini perlu ketahui anak-anak semua, sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama, pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Jadi pernyataan umum di sini biasanya terdapat pada awal-awal paragraf dalam urutan redaksi teks eksplanasi yang nanti akan disajikan sebagai contoh. Itu ya. Karena di awal paragraf itu terdapat kalimat umum pastinya atau paragraf umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Itu biasanya di paragraf di pertengahan dan itu pastinya terdapat sebab akibatnya apa sih? Tanah longsor dan tsunami. Dan ketiga, interpretasi. Interpretasi di sini adalah dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari teks yang ditarik menjadi interpretasi ya. Contoh teks eksplanasi. Di sini kalian bisa baca anak-anak. Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Itu sedikit atau banyaknya yang perlu kalian pahami terkait teks eksplanasi di awal bab 2 ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen bagi yang belum subscribe. Dan selalu semangat, tetap berargumen bahwa ilmu itu penting untuk hidup dan mati kita. Semangat, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.